Hai sob, selamat datang di channel Planet Bumi yang akan mengulas berbagai informasi yang ada di belahan dunia. Yuk, ikuti sampai selesai. Kali ini kita akan membahas tentang kuliner khas Ramadan dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah bubur pacar Cina Jabodetabek. Bubur pacar Cina adalah kuliner manis dari khas Betawi yang ada di wilayah Jabodetabek. Meskipun terbuat dari bahan-bahan sederhana, bubur pacar Cina nyaris hanya bisa ditemui saat memasuki bulan Ramadan. Sesuai dengan namanya, bubur pacar Cina sendiri terbuat dari pacar Cina dan sagu mutiara. Dikutip dari Indonesia Travel, untuk membuat bubur ini, pacar Cina perlu direbus hingga mengembang dan kenyal, kemudian disiram kuah santan. Bubur pacar Cina justru memiliki tekstur bergerindil dan kenyal. Bubur pacar Cina ini bisa dihidangkan dingin atau hangat. Oke, kita lanjut ke kuliner yang kedua adalah kicap Yogyakarta. Yogyakarta memiliki kuliner ikon yang hanya bisa ditemui saat Ramadan, bernama kicap. Kicap adalah jenis jajanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, kelapa, dan potongan daging nangka. Kicap memiliki rasa gurih manis sehingga cocok dijadikan takjil berbuka puasa. Yang ketiga, barongko Makassar. Barongko adalah kuliner khas Ramadan yang berasal dari Makassar. Dikutip dari laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, barongko terbuat dari perpaduan pisang, telur, santan, gula, dan garam. Jajanan ini umumnya dibungkus dengan daun pisang dan dikukus sehingga memiliki aroma yang khas. Tekstur barongko sendiri lembut dengan rasa manis dan gurih. Yang keempat, mie glosor Bogor. Masyarakat Bogor memiliki kuliner khas Ramadan yang bernama mie glosor. Mie glosor adalah makanan yang terbuat dari tepung tapioka atau kanji, sehingga memiliki tekstur yang unik dan licin. Mie glosor tampil dengan warna kuning karena diberi pewarna alami berupa kunyit. Umumnya, mie glosor diolah dengan cara ditumis dengan sayur-sayuran lalu dihidangkan dengan kerupuk, gorengan, dan sambal kacang. Yang kelima, bubur kanji rumbi Aceh. Bubur kanji rumbi dikenal sebagai hidangan Ramadan khas Aceh karena selalu disajikan setiap acara buka puasa bersama di masjid-masjid. Bubur kanji rumbi khas Aceh dibuat dari beras yang direbus dengan santan, kaldu daging sapi, dan rempah-rempah. Bubur ini memiliki tampilan yang meriah dengan kuah yang kecoklatan. Yang keenam, putu mangkok Riau. Jajan tradisional lain yang identik dengan makanan khas Ramadan adalah putu mangkok dari Riau. Sama seperti putu yang ada di Jawa, putu mangkok khas Riau ini dibuat dari tepung beras dan putaran kelapa. Bedanya putu mangkok ini tidak dicetak panjang-panjang menggunakan bambu, melainkan menggunakan mangkok. Putu mangkok adalah jenis jajanan manis gurih yang biasa dihidangkan sebagai takjil buka puasa. Yang ketujuh, bongko kopior Gresik. Bongko kopior adalah salah satu jajanan tradisional khas Gresik, Jawa Timur. Jajanan ini biasa dijual sepanjang bulan Ramadan. Bongko kopior sendiri merupakan bubur yang berisi nangka, roti tawar, pisang mutiara, dan kelapa kopior yang disiram dengan kuah santan. Jajanan ini biasanya dibungkus dengan daun pisang sehingga bahan-bahan di dalamnya menyatu satu sama lainnya. Bongko kopior biasa dimakan dingin-dingin sebagai takjil berbuka puasa. Yang kedelapan, toge penyambungan Sumatera Utara. Toge penyambungan adalah sejenis es campur yang isinya terdiri dari cendol, tape, ketan merah, ketan putih, dan lupis. Bahan-bahan isian ini dicampur menjadi satu, lalu disiram dengan kuah santan dan gula merah. Yang kesembilan, kuah bingke Pontianak. Kuliner Pontianak bernama kue bingke merupakan jajanan yang identik dengan bulan puasa. Hal ini dikarenakan kue bingke paling sering dijumpai saat bulan Ramadan. Kue bingke adalah terbuat dari tepung beras, telur, dan santan kelapa. Tampilannya padat dan tidak berongga, namun sangat lembut bila digigit. Ciri khas kue bingke terletak dari bentuknya yang mirip dengan bunga. Bentuknya ini dihasilkan dari proses pengolahan kue yang menggunakan cetakan berbentuk bunga. Selanjutnya adalah kolak Sumatera Barat. Semua pasti setuju jika hidangan ini paling identik dengan bulan Ramadan. Kolak merupakan perpaduan antara pisang kepok dan ubi yang direbus dengan campuran kuah santan, gula merah, cengkeh, dan daun pandan. Perpaduan kuah ini akan memberikan rasa manis dan gurih yang lezat di lidah.
Selain buah pisang, kolak biji salak juga kerap kita temui saat bulan Ramadan. Kolak biji salak terbuat dari ubi jalar yang dibentuk bulat, lalu dicampur dengan tepung tapioka. Meskipun saat ini sudah dapat ditemui di mana saja, namun kolak sejatinya berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya yang ke-10, kue bintul khas Banten. Menu yang sudah ada sejak abad ke-16 ini terbuat dari ketan dan diberi taburan serundeng atau kelapa parut yang disangrai dengan berbagai rempah-rempah. Uniknya, berbagai perlengkapan ketan bintul biasanya dicocol dengan kuah semur daging dan ada pula yang menyantapnya dengan empal daging. Ketan bintul menjadi kuliner khas Ramadan karena biasanya memang hanya dijual selama bulan Ramadan. Demikian informasi dari versi Planet Bumi. Semoga bermanfaat buat sob sekalian. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Oke.